pagi semuanya. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Yohana, Khaira, Cecilia, Jasmine, dan Yaya akan mempresentasikan ekonomi kreatif. Pengertian ekonomi kreatif disampaikan John Hopkins dalam bukunya The Creative Economy, How People Make Money from Ideas tahun 2001. Di buku itu, Hopkins mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai transaksi produk, kreatif atau jasa yang berasal dari kreativitas yang memiliki nilai ekonomi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia menyatakan ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan termasuk warisan budaya dan teknologi. Berdasarkan Badan Ekonomi Kreatif adalah penciptaan nilai tambah yang berbasis kreativitas. Usaha ekonomi kreatif adalah entitas usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang mentransformasikan dan memanfaatkan kreativitas untuk menghasilkan barang dan jasa yang diakui memiliki hak kekayaan intelektual baik terdaftar maupun melekat. Ekonomi kreatif berkaitan erat dengan hak kekayaan intelektual (HKI), yaitu hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk seperti karya ciptanya. Secara umum, HKI terbagi atas hak cipta, hak kekayaan industri yang meliputi paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Bidang ekonomi kreatif. Bidang-bidang ekonomi kreatif antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kuliner. Kuliner berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan manusia. Yang kedua, periklanan. Yang ketiga, arsitektur. Yang keempat, kria. Kria atau craft merupakan barang-barang hasil kerajinan tangan manusia. Yang kelima, desain. Desain mencakup desain interior, desain komunikasi visual, dan desain produk. Potensi ekonomi kreatif. Indonesia cukup besar. Berdasarkan data BlackRock, pada tahun 2015, kontribusi Indonesia kreatif pada PDB Indonesia sekitar 4,38%. Pada tahun 2019, kontribusi ekonomi kreatif pada PDB sekitar 4,8%. PDB atau produk domestik bruto adalah nilai keseluruhan semua barang dan jasa diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu. Pada tahun 2019, berdasarkan keputusan Indonesia nomor 113 tahun 2019 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia. Arah pembangunan ekonomi kreatif. 1. Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif bernilai tambah dan berdaya saing. 2. Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis. Potensi wilayah dalam ekonomi kreatif dapat dilihat dari hasil ekspor produk ekonomi kreatif dari provinsi yang bersangkutan. Extraction. Misalnya, terbaik berasal dari provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Pengaruh perkembangan ekonomi kreatif terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ekonomi kreatif dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, antara lain: A. Mendorong inovasi melalui berbagai aktivitas dari pelaku industri kreatif. B. Mendorong perekonomian melalui penghasilan yang didapat dari ekonomi kreatif. C. Meningkatkan kualitas hidup di sebuah wilayah yang pada gilirannya dapat menarik lebih banyak orang-orang kreatif dan inovator ke wilayah tersebut. Kemenparekraf memprediksi nilai tambah ekonomi kreatif tahun 2024 akan mencapai 1.846 triliun. Pertumbuhan itu diperkirakan akan mampu menyerap tenaga kerja hingga 21 juta orang. Jika kita melihat angka tersebut, tentu ekonomi kreatif memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.